Rahayu Rahayu, balik lagi dalam acara Ngobras, ngobrol santai bersama Anand Krishna. Karena masih dalam suasana di Bali, di sini juga banyak ini nih apa namanya? Tranggoli. Ranggoli. Jadi kita nyanyi ini dulu ya, nyanyi di Bali dulu ya. Nyalakan pelita untuk sambut hari raya. Nyalakan pelita untuk sambut hari raya. Rayakan kemenangan, kedatangan Rama. Rayakan kemenangan, kedatangan Rama. Nyalakan pelita untuk sambut hari raya. Nyalakan pelita untuk sambut hari raya. Happy Diwali, Happy Diwali, Happy Diwali, Happy Diwali. Lampu-lampu terang dan baju-baju merah. Lampu-lampu terang dan baju-baju merah. Sungguh sangat meriah, riang dan ceria. Sungguh sangat riang dan ceria. Happy Diwali, Happy Diwali, Happy Diwali, Happy Diwali. Kita semua happy karena rayakan di Bali. Kita semua happy karena rayakan di Bali. Dengan terkasih Guruji. Happy Diwali. Ya, jadi karena habis Diwali sama iya, ini suaranya agak-agak habis Diwali kemarin soalnya. Habis makan banyak manisan. Habis banyak makan manisan, terus makan risol nggak bagi-bagi. Nah, itu dia. Jadi Di Bali, Guruji, jauh banget ya makan risolnya ke Bali ya. iya, makan risol sampai ke Bali, terus diem-diem lagi. Jadi karena masih suasana Diwali, terus juga ikutan ini Guruji, ada postingan YouTube Guruji yang terbaru itu tentang duit, berkah atau serapah. Jadi kita akan membahas tentang cuan-cuan malam ini. Cuan-cuan. Jadi saya ada cerita Guruji. Ya. Tujuan saya ada teman dulu di Jerman, namanya si Sean gitu. Namanya Sean, itu bahasa China-nya gitu ya Maya. Sean gitu kan. Nah, dia nih Sean Connery. Sean no. X-I-A-N Sean gitu. Nah, terus dulu pas aku dulu masih kuliah nih, nggak tahu nih kalau teman-teman youth gimana sekarang ya keadaannya ya. Dulu tuh dia umur 22-23, dia udah kuliah di bisnis selama 3 tahun waktu itu. Terus dia mau bilang, Lita, pengen pulang, saya pengen pulang, kata gitu. Kenapa? Pulang tanggung dong, kuliahnya satu tahun lagi gitu kan. Gak ribet di Jerman, mesti belajar bahasa Jerman, karena di situ kan harus bahasa Jerman, bahasa Inggris gak boleh gitu kan. Bahasa dari China ke Jerman susah banget gitu. Terus ribet bahasa Jerman, gurunya galak-galak, dosennya galak-galak. Terus lagi pula kan tujuannya kuliah kan nyari duit. Ya mendingan pulang aja selalu nyari duit, kayak gitu. Jadi tuh dia ternyata tuh tujuan untuk kuliahnya itu adalah mencari uang gitu loh. Nah ini kalau teman-teman youth-nya gimana? Untuk kuliah, sekolah atau gimana gitu? Kasih dong sharingnya dong. Ujungnya pengen kerja, ujung-ujungnya kesana lagi gitu. Jadi emang aku juga mikirnya gitu, kayak kuliah untuk melanjutkan pendidikan, ya ujung-ujungnya ngedapetin uang dua ya gitu, untuk cari uang juga. Cetak Apakah uang itu juga. benar? Cetak uang aja ya. Ya itu segitu aja. Easy, no? Easy. Iya, tujuannya jalan-jalan, Insta story gitu kan ya? Ya nggak? Aku sih Apa kayak gitu gitu Di kan? zaman kamu belum ada Instastory. itu siapa tuh? Zaman kamu belum ada Ada Instastory. Facebook Guruji, Facebook. posting flexing ya Iya, istilahnya ya, flexing, terus Likes-nya banyak. likes-nya banyak untuk dapetin likes, terus nanti orang-orang jadi lagi cemburu lagi, bahas balik lagi ke sana gitu, nanti jadi berusaha dapetin uang lagi dengan pinjol, muter-muter di situ aja gitu Guruji. Itu masih begitu juga apa enggak sih sekarang? Iya sekarang gimana? Ayo coba Divya. Yang berpengalaman dulu. Well, kalau aku sih
Oke, kalau aku sih tujuan awalnya adalah ya supaya ada kerjaan aja. Mm-mm. Kalau You kalau cannot untuk work. You cannot work doing anything. You Kegiatan. can work, right? kegiatan, Ya Kegiatan. kegiatan. Kan bisa kegiatan apa aja. Tanpa kuliah juga bisa. iya. Cuman maunya tuh kayak nambah network, terus juga ada dapat gelar. apa That's why segala macam. That's why the generation this no, give it to her. Saya lagi pancing dia. That's why the present generation membuat kesalahan tuh di situ. Jadi tujuannya bercabang. Mau kemana? Mau apa ini? Mau cari uang? Mau networking? Mau jalan-jalan? Ya. Mau dapat kerjaan? What do you want? Nah, waktu kamu masuk kuliah ya, what was your main priority? Prioritasnya apa? Attending the class. Attending the class. This is very boring. That's very boring. Yeah, itu That's very boring. honestly kayak gitu. I mean like Honestly, attending the class. I mean like I like to be in the class, meeting Okay. the lecturers. Oh, oke. Kayak gitu. Emang kayak kalau misalkan I salute you. I mean, I never, no, I never enjoyed the classes. karena in the class I can like if I'm not agree with the lecturer, I can just like keluarin my Undang-undangnya apanya? my point of view lah about something that he is saying, kayak apa yang beliau sampaikan. Tadi di rumah kamu tidak mendapatkan kesempatan. Kalau di rumah See, the thing is, it's kompensasi kan? No? If you have a situation the outside college ya, di mana kamu bisa mengungkapkan undang-undangmu, apamu ya, why should you go to college? well at that time I thought that it was the only place that The only place, exactly. This is the problem. Yeah. True. I agree with you. I mean like kalau untuk temen sih I kurang ya, Kyungki Yuki. Yuki Because- tum hi ho. Meri ashiki. well karena aku nggak terlalu yang need a bigger amount of friends, so I only keep my circle small. Jadi dengan orang yang memang nyambung aja yang I keep in contact. Tapi kalau misalkan nggak nyambung ya udah I just like enggak hate, tapi ya cukup say hi, bye, udah gitu aja. So money was not priority, right? Not really, Not really priority. not my main purpose. Kalau Lakshmi, tadi Lakshmi ngomong. Lakshmi is. What should I say? Lakshmi is everybody's priority. Not me, I'm sorry. Without you, the Roda, there's a song, Aarti song. Without you cannot do anything. Nobody can do anything without you. Not me. Saka, not me. No? Idana Mama, Different Mama. Lakshmi. Oh. What should I answer? Itu yang tadi, kalau kuliah itu tujuan biasanya. To study, to gain more experience maybe, and just I don't really know, but like me personally, I really want to study again, Mhm. and I just want to go out, make some network there, and then get experience, and yeah, that's why Iya. berdoa aja, semoga ada. Nah itu kan kalau misalkan banyak juga anak-anak muda yang kayak dulu saya salah satunya gitu ditanggung sama orang tua kuliah, jadi nggak mikirin apa-apa tuh, udah kuliah aja gitu kan, belajar aja gitu. Terus money wasn't the problem gitu kan, abis kuliah bingung gitu. Itu gimana Guruji untuk apa ya? Untuk kadang-kadang tuh waktu itu pengalamannya dari Jakarta nggak ngirimin uang sama sekali gitu. Banyak anak-anak yang
langsung balik ke Indonesia soalnya di sana tough gitu hidupnya. Waktu itu saya kerja jadi waitress, jadi sushi gitu, beres-beres hotel gitu segala macam. Nah kok ini untuk gimana ya? Untuk menyemangati anak-anak sekarang itu gimana? Ada ini ya nggak tips-tipsnya? Tipsnya nggak ada karena see, the thing is kita lupa tujuan dari schooling. What is the tujuan of schooling? Di dalam bahasa Sanskrit ya ada dua kata Vishwa Vidyalaya. Vishwa means world, ya. Vidyalaya means rumah di mana the house of learning, ya. Nah sekarang house of learning ini orang tidak pernah diberi pendidikan, diberi pengetahuan bahkan bahwa schooling is for learning. Jadi schooling itu seperti yang guru saya mengatakan, you just get a begging ball. It is BA or MA or BSc, MSc itu jadi begging ball. Berdasarkan begging ball itu kamu ke tempat manapun juga tuh mengemis. Give me job, give me job, give me job. That's what Swami says. BEd, Bachelor in Education, is bad. MEd, Master in Education, is bad. So this point has been forgotten bahwa learning process. Bukan untuk cari uang. Cari uang tuh itu adalah outcome, itu adalah side benefit. Tapi itu bukan tujuannya. Ini kalau terlupakan, kenapa terlupakan? Karena sekarang education becomes expensive. That is because once you want to go to college, you have to spend so much money. Sekarang saya dengar bahwa cari seat di medical college. Bayar berapa itu? Iya gila. Paling murah 350 juta. Saya dengar ya. Itu juga kalau bapaknya orang punya status, ya punya status. 350 juta itu uang masuk ya, and then all ini belum apa-apa. Jadi dia setelah dia sekolah itu maybe he has to take about 2.5 M, 3 M. Ya. Ini uangnya harus kembali kan? Harus kembali kan? Atau sekarang orang mau jadi politisi, mau jadi bupati, balik semua ini rahasia umum lah ya. Rahasia umum. How much money? Jadi pikir harus balik modal. Jadi ini sebetulnya nggak boleh terpikir oleh mahasiswa. Mereka harus mendapatkan education itu harus gratis. Nggak bisa nggak gratis. Education, medical, and hukum ini harus tiga-tiga gratis. Kalau nggak gratis, the whole system will be rotten. But now dunia terbalik. Terbalik. No, the thing is, now you have got a chance actually. Kalau sekarang, zaman saya ada chance-nya, tapi was very little chance. You know, I didn't go to college. I went for distance learning. Sekarang namanya online. Distance learning itu apa? Surat menyurat. By correspondence. They send you papers and you have to write down essays, send it back, you know. And I did my college. I did MBA. MBA juga begitu juga. So, you know, the thing is, actually, the doctorate, PhD. But the thing is bahwa education is for learning itu terlupakan sama sekali. Terlupakan sama sekali. Sekarang banyak orang mau pergi ke Harvard ya. You see, in America, orang dari Australia, in Aussie, you know, Aussie. Tahu nggak siapa yang pergi ke sana? Kebanyakan orang Melayu. Orang sana sendiri udah nggak mau ke college. Malah banyak yang di Bali itu Yeah. mereka ke Australia karena chance kerja atau dapat uang itu banyak di sana. Yeah. Jadi mereka itu ambil course 1 tahun, padahal sebenarnya ingin masuk ke kerja di restoran, Let hotel. me tell you something, Padma. Saya mendapatkan gaji tertentu, saya lupa jumlahnya, tahun 75. Gaji saya 250.000 kalau nggak salah, 200 ribuan. Itu $1.000. Ya. Saya ditawarin gaji, 3-4 kali terus pindah gaji, you know, di Japan. You know. I jumped at it. Actually, I didn't jump because of money. Tapi saya pikir money also is important. You know. But I jumped because I saw a movie. The man was falling in love with the Japanese girl. So for the heck of it, you know, I went to Japan, but I never got any girl. Anyway, that's another story. That's another story. So the thing is, di Jepang begitu mahalnya, dengan 250.000 di sini tahun 70-an berapa itu, saya masih bisa saving, di sana nggak bisa. Iya, Jepang nggak bisa.
Kebutuhan tinggi. Dan kerja sama bos dia tuh saya. Bos dia sama bos saya sama tuh. Saya dikasih tahu gaji sekian udah jam deh, bagus sekali. Sampai di sana semuanya habis. Karena di sini juga sekarang kalau di sini kan dia dengar 10 juta kan tinggi. Itu kalau di Jepang pas-pasan buat bayar ini bayar itu. Sekarang Jepang lagi mengundang gaijin. Zaman kita gaijin itu kelas 2. Gaijin is foreigner. Oh gitu ya, gaijin. Gaijin foreigner. Kita ini kelas 2 dulu. Sekarang mereka mengundang karena they don't have demografi, orang Jepang kan berkurang terus. Dan sekolahnya kosong. Kosong. Harvard sudah jual, berapa banyak kampus Harvard itu dijual. They cannot have students. Yang pergi ke Melbourne kebanyakan siapa? Orang-orang anak Indonesia. Indonesia yang nggak dapat nggak dapat universitas. They don't know. Indonesia. Nggak tahu mereka. Bukannya di sini pendidikan bagus ya, tapi you have got pilihan. If you really want to have a degree, why should you even appear in the college? You can degree. Have you seen Harvard punya degree ya? Punya degree. That's a glodok in Indonesian. Itu nggak ditulis. Either you are gone there for online or offline nggak tertulis. It's the same degree. Hanya same certificate. Same certificate. Di sini juga kan sedia apa? Kalau mau dapat sertifikatnya ke Melbourne kan. Jadi kuliahnya di sini yang seminggu sekali. Betul. Dari pagi sampai malam. Saya cuma masuk store muka setahun dalam BSc BBA. That was 2.5 years course. Cuma 4 kali dan 2,5 tahun. Itu pun tidak ada kampus di Hawaii. Jadi dari Jepang ke Hawaii near. Nggak pernah ke kampus. Buang waktu. India kayaknya kalau pendidikan lebih bagus. Dari tahun 1930-an mereka sudah punya distance learning. Sudah punya distance learning. Kita kan baru aja setelah. Kita baru aja. So college is a total sheer waste of time. Dan sekarang juga Menteri mengatakan ya, kalau saya mau cari orang tenaga, I want to employ, saya tidak lihat rankingnya. Karena orang ranking, berikan saya satu orang ranking yang jadi luar biasa gitu, nggak ada. Steven Jobs, drop out. Biasanya yang bandel-bandel. Bandel-bandel. Iya, dapat 3, berapa itu orang nggak jadi apa. Terbebani oleh degree-nya. Jadi kalau mau cari uang, SMA, enough. SMA, SMK, get some knowledge, get some skill, dan skill sekarang, computer. Ikut program 2,5 tahun, 3 tahun. By the time you're out, kamu dapatkan titel tuh, sainsnya udah obsolete. Nggak dipakai lagi. Everything is taken over by AI. Sekolah 12 tahun ya. Hilang. 15 tahun. Oh, iya, hilang. You go learn psychology, yeah? And then after MA or MSc? Psychology atau MA? Anyway, whatever it is. After that you go for PhD. Di situ dikatakan apa? Forget Freud, forget Jung, forget ego-based psychology. Go transpersonal psychology, Ken Wilber. Transpersonal psychology, you got it in your SD. Tattwamasi, that is transpersonal psychology. Balik lagi ke SD. Itu PhD itu. Don't consider your ego, slay your ego. Sekarang psychology saying that. Dulu zamannya Dewi Yuniarti, kalau kamu nggak punya ego, kamu nggak punya kepribadian. Identitas. So this is a sheer waste of time. Wasting of time. Nggak sharing dari dulu. Saya dari dulu saya udah melakukan, Tres. Udah. Saya sudah melakukan. Nggak bagi-bagi. Orang nggak mau dengerin. Tadi tertarik ceritanya Lita ya tentang bagaimana anak muda di Jerman itu ketika kesulitan dia balik. Saya mungkin sedikit Karena sharing. ada orang tua. Iya, Coba betul. orang tuanya nggak ada. Betul, Guruji. Mampus orang tuanya. Iya. Then he'll become brilliant boy. Betul. Kalau orang tuanya mampus, Iya. dan dia harus pulang ke sini, harus banting tulang, dia akan menjadi brilliant. Betul, Guruji. Karena ada orang tua yang Iya, bayar. 97-98 itu kan Krismon ya. Kebetulan ayah saya sakit, nggak bisa praktek, nggak bisa cari uang. Nah itu saya sedang skripsi, saya harus jualan poster film, Guruji. Jadi ambil di bioskop untuk jual. Nah itu saya bersyukur juga ada blessing in disguise, karena dari situ yang biasanya sudah tersedia,
saya mikir bagaimana biar bisa tetap di Surabaya kuliah sampai selesai. Nah itu kalau anak-anak memang ada orang tua yang menjamin, nggak bakalan kepikiran Nggak tuh kepikiran. untuk bagaimana bisa survive ya. Dia langsung aja pikirin balik lagi, ada orang tua yang take care dan segala macam. Kemudian Guruji, berapa belakangan ini ada berita beberapa mahasiswi itu bunuh diri Guruji di Semarang dan Surabaya. Ini fenomena apa ya Guruji? Kenapa begitu mudah? Kalau waktu zaman saya kuliah, kita kuliah ya Lita, kayaknya nggak kepikir loh mahasiswa itu bakal bunuh diri. Oh, ya. zaman aku udah Mas. Oh sudah ya? Oh, Kita beda jauh soalnya. beda generasi ya. Di Jerman. Di Indonesia, di Indonesia, Jerman Indonesia, enggak, Jerman di sini. Iya. Ya. Ini At dulu- least ya yang Iya, ini ya. iya, iya. Enggak, urusannya apa kira-kira? Ini menarik sekali. Urusannya apa kira-kira bunuh diri? Kayak bingung kali Guruji, nggak ada tujuannya. Abis ini, abis ini, terus apa ujung-ujungnya nggak ada gitu. Bingung sendiri. Maksudnya kecewa apa ya Mas sampai suicide gitu? Kayaknya beda gitu kecewanya mahasiswa zaman dulu sama zaman Bisa dengar? Sekarang tuh kadang hal-hal yang sepele. Ya kan? Seperti apa? Seperti apa kalau sekarang? Patah hati terus merasa Kalau saya apa? lihat ya dari pengalaman saya pribadi, nomor satu patah hati, number 2 nggak ranking. nggak ranking ya itu. Kalau di India Oh, kompetisi Kalau di India begitu, ya, nggak ranking kompetisi. tuh aib tuh. In India, I think it's more about competition. competition. Competition ya. So the whole idea of competition is a useless idea. Yeah, because kayak kita dapat paparan easily kan about anybody's achievement gitu dari lewat social media, and then kayak kalau misalkan it makes us feels like we are not apa ya nggak cukup Nggak gitu cukup. loh, kayak kok dia udah ini if they are not getting a right guidance atau pegangan yang benar sebelumnya, I think it's easy to get They feel Carried, helpless. They yeah. feel helpless. They feel Yeah. helpless. ya. Satu lagi yang memprihatinkan itu anak-anak mungkin seumuran SMP. Kalau dia menuntut sesuatu, misalnya gadget atau apa nggak dituruti, tuntutannya itu bunuh diri Guruji. Sampai segitunya. Ini edukasi atau uang ya? Ya, ujung-ujungnya ke edukasi gitu. Jadi kayak pendidikan. Kasih mic-nya, sorry. Iya. Karena kan kayak nowadays emang I also can relate with that one because been reading lots of news, banyak anak-anak yang minta HP, minta bahkan terakhir tuh ada yang minta burung merpati, minta dibeliin, terus kayak ditolak gitu sama Orang her tuanya. mother gitu, terus kayak ya dianya malah complaining ke policeman gitu. Tapi itu sebenarnya mamanya bawa dia ke policeman supaya bisa dijelasin sama dijelasin. policeman, tapi kebalikannya malah dia yang ini, malah dia curhat gitu lagi. Wow. So, Itu nggak ada kejadian yang zaman aku, Mas. Gara-gara burung merpati. Nggak ada. Belum ada, baru sekarang nih kayaknya. But I'm concerned karena kita sedang menuju suatu generasi yang penghafal. Ranking itu dia mendapatkan karena dia pintar menghafal, memorize ya. And the biggest problem, Radhakrishnan, the second president of India, seorang filosof, dia mengatakan kemampuan brain yang paling hebat itu adalah melupakan sesuatu. Kalau kita nggak bisa melupakan sesuatu, kita akan terbawa sejarah masa lalu. Kamu begini, kamu begini. What happens to Middle East? Nggak bisa lupa sejarah. Dari dulu begini, ini kan berantem terus. Sudah 1000 tahun, 1200 tahun, 1500 tahun berantem terus. So melupakan sesuatu. Nah, ranking penghafalan yang kita lakukan di sekolah membuat orang the brain is sharpened, tapi dia nggak punya critical thinking. Just I give you an example. I've done this experience myself. Ya. Saya kasih 10 pertanyaan, which is not your line at all. You're a healer, okay? Saya tanya sesuatu yang nggak ada urusan dengan healing. Ya, if you are a little bit bright, dari 10 itu, 6 answer will be right. Tick, option. Pakai otak sedikit, tick. 6 pertanyaan itu akan bagus, benar. We have got a guessing ability. Jadi kita bisa melakukan guessing dan kita bisa mendapatkan ranking. Apalagi kalau penghafal. Dan kita oleh orang tua, oleh sistem edukasi, disuruh untuk kompetisi. This competition is a
tahun berapa saya menulis buku yang Gita of Management. Di situ mereka udah bicara, it's not the age of competition anymore, it is the age of cooperation. Bung Hatta udah mengatakan sebelum kemerdekaan. Benar yang kata Guruji 3 hal itu kalau mau sukses condition sama recondition Guruji. Ya. 3 hal itu harus seiring. Kalau yang sekarang mungkin kita hanya justru menebalkan conditioning Guruji ya. Tapi tidak ada unconditioning sama reconditioning. Ya, saya kira kalau kita kembali kepada topik kita hari ini, uang ya. Ini harusnya menjadi learning process bahwa first of all, what is your tujuan hidup? Yeah. Do you want to have more money or do you want to have something else? Saya pernah tulis tentang seorang anak ya. Orang tua itu biasanya kan begitu kan. Anak masih kecil, is confused. Dia nggak tahu apa-apa. Ditanya, lu mau jadi apa? Ini anak, bingung dia. Sama bapaknya. Iya. Dia bilang mau jadi dokter. Terus saya tanya, kenapa mau jadi dokter? Dia bilang, ya mau jadi dokter. Kenapa? Kecil begitu. Kenapa? Karena om saya seorang dokter dan dia suka bawa mobil besar. Jadi dia tujuannya bukan jadi dokter, tujuannya cari mobil besar. Mobil besar was money. Yeah, I came home one day and I threw away my bag. I told my father, Papi mau apa? Baba mau apa? Saya nggak mau belajar. I don't go to school. I don't like schooling, you know. Mau apa? What can you do? Then he called me. I still remember. He called me. He said, have you gone to Solo Balapan stasiun? Banyak kuli kan di situ? Yeah. Mau jadi kuli? So I studied just because to avoid becoming kuli, you know. Yeah. I didn't study for anything else. Then I started, but I was reading a lot. I said to my father, I said, you tricked me. That was not the reason. He said, okay, now you studied kan, sekarang saya akan pursue kamu lagi, mau apa terserah. So most of the time, hanya setahun I ranking, only 1 year, first year, number 3 out of 30, 40 children. You know. After that, never ranking, number 9, number 10, number 11. I was reading 3 books a day, novels, detective novels. Yeah. Bapak saya lihat di buku, saya dapat Rp1 atau berapa nggak tahu untuk naik rickshaw from my house to the school. Not auto, that rickshaw. Oke, itu pun 50 sen bayarnya. Pertama 25 sen. Enggak, berdua. Jadi harus tunggu orang ya. Kalau ada orang mau dari sana baru, kalau nggak bayar 50 sen kan. Now I used to save money. Every day I can save about Rp1, 50 cents. Setiap 2 hari sekali saya beli satu buku, Rp1. Buku itu Rp1. Beli buku. Terus di library. So that was my reason. Mau cari uang tuh apa? Save money for what? To buy books. So that's why I go to India, whole bag. Nggak beli baju gitu. Yeah. Beli baju. Baju dapat gratis. Nggak usah beli. Ya, jadi persepsi tentang uang ini salah gara-gara di sistem pendidikan lagi ya. Dari awalnya dari udah awal, salah. Dari education. Jadi kita sekarang bicara solusinya ya. Solusinya. Dari awalnya udah salah, makanya korupsi yang terjadi di mana-mana di sini karena itu persepsi yang salah. Persepsi yang salah. Makanya the prayer goes Om Sarve Bhavantu Sukhina Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu. You know what is Pashyantu? Saya juga baru baca di that the root of words ya. Pashyantu is from perception is from Pashyantu, Pashyanti. Jadi persepsi kita semoga baik. Itu nggak pernah diterjemahkan, biasanya diterjemahkan sejahtera lah apalah. Actually Bhadra is Mangalmaya, Bhadra is auspicious. Mangal, Bhadra, ya Bhadra Kali, the Kali that is bringing auspiciousness. So let our perception be auspicious. Perception kita udah salah. Jadi kalau kalian mau cari cowok, cari yang non-competitor. Kalau ranking, itu pasti competition. Pasti competition. Take someone who is not ranking.
Tapi nggak yang juga ya. No, Buddha. You see, no, I tell you, from Buddha to become Buddha is easy. Very easy. Very easy. But from licik to become Buddha, there's no connection. No connection. You give me the most Buddha person. 6 months I am making Buddha. I challenge you. 6 months. 6 months. Give me Buddha, total Buddha. He stays with me for 6 months. Total Tapi kalau bodoh. licik, 6 tahun pun belum tentu. Jadi semakin orang terbiasa dengan kompetisi. Jadi orang semakin terbiasa dengan kompetisi, otomatis dia akan semakin licik, Guruji. Akan semakin licik. Iya. Licik. Dia akan cari-cari jalannya, bagaimana, Bagaimana bisa top, how to, sampai top. what I keep saying that panjat, what is it? Panjat Pinang, Pinang. Panjat Pinang, ya. Bagaimana menjatuhkan orang lain, lain. supaya saya bisa sampai ke Ambil atas. hadiahnya. Kabadi. Iya. Jadi bener tuh ya Guruji yang kemarin Vidya buka di The Gospel of Mahamaya tuh buku mesti dibeli ya pemirsa. Itu wajib buku beli. Itu kalau kita lagi butuh guidance buka itu langsung dimarahin. Apa? Jadi waktu itu di video Guruji Vidya buka waktu itu yang uang tidak akan menyelesaikan masalah gitu. Persis banget itu. Jadi nggak ada uang masalah, banyak uang juga masalah. Tapi tidak menyelesaikan. Iya. Dia tidak mengatakan tidak penting. Iya, But iya. it does not solve your problem. Iya, it doesn't solve Itu buku saya kira teman kita, Inaya. Ya, moga-moga dia lihat nonton. Inaya Wahid, putrinya Gus Dur ya. She likes it. Dia bilang, ini buku ini magic book. Pertama kali dia baca the magic book. Saya tanya, apa aja kok bisa dapat langsung ditampar kanan gini? Iya. Dimarahin terus itu, dimarahin. Jadi tujuan untuk mencari, harus punya tujuannya dulu untuk mencari uang ya Guruji ya? Tujuan uang, uang is purely energy. 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 Jadi sekarang kamu menginvestasikan seberapa besar energimu, itu aja. Itu aja. Little bit of knowledge, skill, sekarang, that's it. And sekarang kan, persoalannya sekarang, dulu saya mengatakan skill is important ya. Sekarang skill is no more important. Sampai 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu saya bilang skill is very important. Ya. Now I have to really ralat myself. Wah. What's the most important? The way you bring up yourself, bagaimana Oh, kamu okay. komunikasi sama orang lain, that is the most important. That will make you different from robots. Dan karakter, Guru. Character. There's this politician in Singapore. He says reputation is not necessary. Ya, reputasi itu berdasarkan penilaian orang. Iya, iya. Saya masuk penjara, ya. Saya masuk penjara. Reputasi saya nol kan, hancur kan? That's what they want. Iya. What happens? Today we are still sitting here. Iya. Dan reputasi bisa direkayasa, dibikin. Bisa rekayasa. Dan Iya. reputasi kan berdasarkan tolok ukur orang lain. Iya, So it is not within your control. betul. Tapi character is within your control. Iya. Ini menarik di sekolah di Jerman. Kebetulan ada salah seorang yang mengikuti program untuk healing Guruji. Orang Indonesia, cuman sekolah di Jerman. Di SMA itu dia sudah dibiasakan menjawab tes pekerjaan. Tes pekerjaan itu benar-benar tes pekerjaan. tes untuk masuk ke dunia kerja. Jadi dia ditanya, kalau dalam satu perahu ada satu pengusaha, satu politikus, satu rohaniawan, perahunya bocor, mana yang kamu selamatkan terlebih dahulu? Iya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia itu mungkin critical thinking ya, kemudian decision making itu yang mungkin lebih penting untuk bisa menghadapi situasi yang berubah gitu. Itu mungkin Guruji. Ya, ada 3 orang Ya. diundang malah NASA, shortlisted. Ya. Mau ada pesawat ulang-alik, tapi harus ada manusianya. Ya, oke. Orang Amerika, kamu akan dibayar $500.000. Jaminannya apa? Saya bisa pulang kembali nggak? Kalau saya mati, ada asuransi lah. Pokoknya $500.000 nggak kemana-mana. Kamu dapat 500,000 untuk $500.000. I have to risk myself. No way. No way. Orang Eropa, 1 juta euro. $500.000 tuh dia, saya tawar sama orang Amerika mungkin $750.000 dia mau. Ngapain gue kasih 1 juta sama dia? Saya pergi ke sana. Saya bilang $1,5 juta.
You crazy, is it? You crazy, you Asian. Eropa minta 1 juta, Amerika minta 750, 500 dia nggak mau, 750 dia mau ya. You 1.5. I said yes. 750 to that man, American. 250 for me. 500,000 you keep yourself. I got the contract. Itu licik. Ada pertanyaan mungkin dari pemirsa yang di belakang sana. Ayo pemirsa. Bisa kalau mau tanya WhatsApp saya ya ke sini ya. Bisa ya, biar bernyambung. Atau ada lagu dulu dong. Ada lagu Gue kasih dulu, lagu ya. dulu dong. Sangat berat tadi ngomong. Yes. Serius. Nah, boleh. Gao, not boleh ini gao. Before that, I think I want to say something like, Yes, please. When you were talking about the character, I just get reminded by Baba's quote, Yes. yang goes like, the end of education Is is character, and the end of knowledge is love. Is love. Yeah, I think that's True. something True. connected. True. No, this is education. This is education. No, sing. Kok dimatiin? Ayo. Iya. Yeah, please. Oh, come. I'll help you. Don't worry. Love is my form, truth is my breath, bliss is my food. Love is my form, truth is my breath, bliss is my food. My life is my message, expansion is my life. My life is my message, expansion is my life. No reason for love, no season for love, no birth, no death. No reason for love, no season for love, no birth, no death. Satya Dharma Ananda, Shanti Prema Ananda. Satya Dharma Ananda, Shanti Deva Ananda. Sai Satya Sai Prema Sai Jai Jai. Shirdi Baba, Satya Baba, Prema Baba, Jai Jai. Shirdi Baba Satya Baba Prema Baba Jai Jai. Shirdi Sai, Satya Sai, Prema Sai, Jai Jai. Love is my form, Truth is my breath, bliss is my food. my life is my form. Truth is my breath, bliss is my food. My life is my message, expansion is my life. Love is my message, expansion is my life. No reason for love, no season for love, no birth, no death. No reason for love, no season for love, no birth, no end. Satya Dharma Ananda, Shanti Prema Ananda. Satya Dharma Ananda, Shanti Deva Ananda. Shirdi Baba Satya Baba Prema Baba Jai Jai. Shirdi Baba, Satya Baba, Prema Baba, Jai Jai. Shirdi Sai Satya Sai Prema Sai Jai Jai. Shirdi Sai, Satya Sai, Prema Sai, Jai Jai. Love is my form, truth is my breath, bliss is my food. People are so licik, you know, that one day I was in Bangalore. Ini lagu ya dinyanyikan terus di bread, bliss bread. Roti? Iya. Karena bliss is my food.
Manusia itu licik sekali. Licik sekali. Satya Sai Stores. Pernah minta izin nggak sama Baba? Satya Sai Stores. Pakai namanya ya. Pakai nama beliau. But in Bali, there was a shop. Now, barusan tutup COVID ya. Hari-hari sepi. Toko. You know that patung yang, that baby patung? Oh, patung bayi. Bayi ya? Right in front of that. Hari-hari sepi. Ada toko. Dari tahun 70-an, 79 berapa, sampai COVID, masih ada terus tuh toko. Apa jualnya? Kelontong kita nggak tahu. Jalan juga. People are, you have to challenge people. Mind kita itu begitu hack ya. Kalau di challenge dia tuh seneng gitu di challenge. Ada orang mau jual tanah, not for sale. Semua orang tanyain dia, kenapa? Why not for sale? Itu dijual juga akhirnya. Just make it, like I always give an example. Jadi cewek itu harus seperti orang Chinese yang pakai Shanghai dress. Kasih lihat betisnya sedikit aja. Don't show everything else, just betis gitu. Seperti thriller sedikit. Ya, penasaran. Iya. The teaser should be fine, otherwise. Jadi bikin penasaran. Beri penasaran. Switch off the light, everything is same. Tentang uang atau materi, sekarang kan juga banyak beli lukisan digital, beli tanah digital. Itu bagaimana? Mas digital. Iya. Sebentar lagi suami digital, istri digital. Itu gimana Guruji melihat kayak gitu? No, kita sedang menuju itu robotisasi. So we can be controlled. Sekarang kan teman-teman kita yang nggak ngerti ya, digitization sebenarnya digital. You don't have money. Your money is not your money. Somebody is watching you. You jual apa, beli apa, somebody is watching you. Sekarang coba cari sepatu aja. Within one day you all get sepatu off. You don't have privacy, but it's yours. You don't have privacy at all. Tapi kadang saya berpikir. Yeah. Tapi kadang saya berpikir Tentang uang itu sebenarnya kita nggak pernah pegang lagi sekarang, Guru. Nggak pernah. Jadi Ada sekarang mitos. mitos kan? Mitos. Kalau you pegang uang itu mitos. Iya. Terima transfer tapi transfer lagi semuanya Iya, nggak ada. nggak ada. Gitu. Dan coba bayangkan ya, orang bilang, oh ini nggak bayar pajak, ini nggak bayar, ini nggak punya NPWP segala ya. Not a single person living in any country yang tidak bayar pajak. Pengemis pun bayar pajak. Dia kalau mau beli rokok pun di situ udah ada pajaknya. Dia mau beli beras, mau beli apapun ada pajaknya. Jadi pajak on pajak on pajak on pajak. You beli beras, ada pajak. You beli minyak, ada pajak. Masak, sudah berapa kali tuh bayar pajaknya. Ntar jual, buka restoran, kena pajak lagi. Ada kekayaan, ada keuntungan setelah bayar pajak. jadi nggak boleh untung. Enggak, maksudnya berapa kali kita kena. Ya. Kena potong terus. Iya, jadi nggak boleh untung, bener. Jadi nggak boleh untung dong. Semua dipotong. Itu yang sekarang siapa itu yang tulis rich poor get what is it? Kiyosaki. Rich ya, he's saying beli apapun juga kalau kamu pakai kontan ya stupid. Harus beli pakai cicilan, nggak kena pajak. Jadi selalu berhutang sampai mati biar cicilan nggak kebayar. Iya. Dia bilang saya punya 1.500 apartemen, semuanya cicilan. 1,500 apartments. Terus kalau kamu mati ya udah mati. Udah ya. Udah. Sekarang belanja barang-barang kecil pun Pay dikasih later. fasilitas berhutang. Yeah. Pay later. Pay later. Iya. And look at sekarang, makanya saya lagi bicara sama teman-teman kita juga. Beli mobil
it's the most stupid thing to do. You beli mobil hari ini, besok you jual 5%. 5%. Setahun kemudian jual 20% turun. Sekarang you just make a calculation ya. Kalau kamu pergi kemana pun naik Grab misalnya, how much do you need? Itu depresiasi mobil, dan mobil kalau beli cicilan sudah turun 20%, but you are paying on Masih yang semula. semula. Masih harga ya. Terus rumah, beli apartemen, itu tanah bukan milik kamu. Iya. Berapa tahun aja gitu ya. Hak milik ya. Yes. Tadi kan Guruji bilang kalau misalkan kita cicilan terus kalau mati ya udah mati. Tapi kan there is a saying that di bawah utang tuh di bawah mati. Like if you're dead then you're still having some debt. So gonna iya nanti nggak damai nanti di dunia sana. Now Itu gimana this Guruji? Kiyosaki fellow doesn't believe in those things. He doesn't believe in those things, Kiyosaki fellow. What is the name, whatever. Dia nggak percaya pada gitu-gitu. Tapi sebenarnya itu counts nggak sih? Kayak itu beneran ada nggak sih? Kayak, Depends on your perception. okay. So kalau kita believe that itu beneran ya beneran terjadi. Kalau enggak ya udah enggak. Ignorance is bliss. Thank you. I'm joking, okay. But there are certain laws yang you percaya nggak percaya, those laws of universe itu akan tetap berjalan. Tetap berjalan. Jadi baiknya nggak usah. No, baiknya is follow your own intuition, follow your own inner heart, ya. Karena that inner heart kalau kita percaya bahwa ada sesuatu yang melebihi badan ini. This badan has got a job, okay? My mind has got a job. Mind pun nggak bisa dilihat kan? Yang bisa lihat baru brain. Medical science pun sampai tahun berapa itu masih mengira bahwa mind and brain is same. It is not same. Beda. Mind ini kan software-nya. Jadi kalau brain-nya sudah dead, still software itu soul itu bisa pindah ke tempat lain. So it carries the memory. Dia tuh membawa memorinya. Hutang piutang, membunuh orang, ya. Ini adalah hal-hal yang kita harus bayar. Of causing somebody to die. Bukan membunuh ya, tapi causing. Itu di dalam tradisi Sanskrit disebut brahmatya. When you're killing somebody's creativity, suppose I make you, I don't empower you, I am a good friend of yours, tapi maunya kamu itu tergantung pada saya, ya, by any means. Pokoknya menciptakan ketergantungan, so that you'll always need my shoulder to cry on. That is killing you. That is killing your creativity. So when you have friendship, your friend should be such. Pertama saya lagi baca bagus sekali bukunya. It's Eric, forgot the name. How do you recognize a true friend? How? How would you recognize your generation? Ayo. Feeling can be wrong. Feeling can be wrong. Well, for me, I think ketika dia selalu ada, ketika saya nggak selalu ada. I mean like kan kita punya kesibukan masing-masing kan. So I won't be able to be with her every day. I mean like contact her every day. Tapi anytime when I came into my bad situation or something else, and then I reach her, she will always You want a respond. slave? You want a slave? What? You want a slave? No, it's not a slave. Ya kan, you maunya enak sendiri kan? No, but she is also doing the same. Like we understand each other. Like ketika dia pun juga nggak contact me every day. Yeah, but that is the transaction kan? It's a transactional relationship. How? You don't speak a single word to your friend. Yeah,
He doesn't speak a single, or he or she or whatever third gender, no problem. Yeah, nggak bicara sesuatu, and you recognize he's my or she is my or this third gender person is my good friend, my best friend, bestie. Bestie, BFF. If somebody comes in contact with you, you don't speak a single word, not even how are you, and he doesn't speak, she doesn't speak, and you look into his eyes or her eyes, if they are glowing just by looking at you, he's a friend. Ini pakai eye aja. Pakai eye, because eye is the bukan, eye itu adalah jendela atma. Jendela hati. Atma. Jendela hati. Atma. You can see atma through your eyes. Jadi kalau orang licik apa itu kelihatan atma. Jadi nggak usah lihat macam-macam deh. Nggak usah dengerin suaranya, nggak usah apa. Sebaliknya juga benar. Dia boleh menunjukkan bahwa dia itu gimana, but dia atma cannot lie. Bahaya juga ya eye. Semua orang bisa baca itu. Enggak semua orang dong, manusia. Nggak semua orang. Nah itu permasalahannya. Permasalahannya orang nggak ngerti atma. Kalau dia ngerti, if I know, kalau saya mengerti bahwa saya ini bukan badan, saya bukan pikiran, saya adalah atma, saya kan bisa bicara bahasa itu. Tapi kalau saya nggak ngerti, I cannot. True. Balik tadi ke pertanyaannya. Kan tadi kalau berhutang karmanya bagaimana dengan orang yang punya uang nyimpen, tapi katanya kan dulu Marisa masih tahu kan, katanya ada hak orang di dalam lain di dalam uang itu. Apakah dia juga tidak menjalankan karma baik juga? Nanti kita akan serempet masuk kemana lagi? I think there is no such thing as seharusnya. Ini di pemahaman saya. Ada dua hal. You punya uang 10 juta, di situ ada hak orang lain. Bhagavad Gita says no. Bhagavad Gita says you have money, you share first. Sisanya adalah lungsuran untuk kamu, prasadam. Jadi konsepnya berbeda. Ini berbeda. Kasih dulu. Ya. Jadi Ini rangoli, das rangoli ya. Ya. Offering dulu. Ini rangoli kan sekarang pakai apa nih? Bikin pasir atau apa? Pasir. Huh? Colors, no, but normally in the olden days pakai tepung. Iya, tepung. And that tepung is taken over by insects ya, bagi semut. Mereka itu makan dan dalam beberapa hari dia akan hilang sendiri, dimakan oleh semut segala, insek segala. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, or in my olden days, my mother used to keep separate some. Baba also says, segenggam rice saja, simpan kemudian dimasak sebulan sekali atau apa dibagikan kepada orang miskin. Di Bali ada tradisi kalau kita habis makan itu bikin bandeng saiban namanya ya. Jadi dari daun kecil-kecil gitu tuh. Ya ada nasi, ada garam, taruh di sini sampai di depan. Ya itu tadi seperti memberi. di sana di India misalnya ya. Kita setiap kali mau makan dari thali itu pisahkan dulu sedikit. Pisahkan dulu sedikit, and then you eat, and those pisahkan beberapa morsel, berapa? No, morsel suap, berapa suap itu kasih kepada binatang, kasih kepada siapapun juga. Katanya kalau enggak kita dosa ya. Yeah, because you are eating your. Makan sendiri. That's what Bhagavad Gita says. If you cook for yourself, dosa. Repot ya. Repot. Kalau di India bisa ada burung. There is a saying that kalau misalkan makan itu harus habis, karena kalau kita kan nggak tahu rezekinya di semana. Kan habis. Tapi kan kadang people nggak habis langsung dibuang, langsung dicuci. No, that is wrong. You first give, pasti you keluarin berapa morsel, satu morsel, dua morsel. And there'll be birds, there'll be anjing, kucing, kasih mereka. Kita makan. Ada kucing. Yeah. Go. Yeah. Ayo lagi. Can we just what? Yes.
That will be edited, don't worry. Ini host kita hari ini istirahat. Istirahat. Apa-apa Guruji. Lagi seksi. Ada pertanyaan coba itu kan. Pertanyaan dari floor. Cilah. Dari bukan floor lagi, dari garden. Dari garden. Garden. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Semua pintar-pintar di sini. Biasanya Pak Marhento nih biasanya. Yes. Ada Ghana. Ghana. Yes. Okay. मुझको इतना बताए कोई कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है उसकी खाली तिजोरियां काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां केसरिया तेरा इश्क है पिया रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं दिन बीते सारा तेरे फिक्र में रहने सारी तेरी खैर मनाऊं केसरिया तेरा इश्क है पिया रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं दिन बीते सारा तेरी फिक्र में रहने सारी तेरी खैर मनाऊं पतझड़ के मौसम में भी रंगी चनारों जैसी जंग के सन्नाटों में तू वीणा के तारों जैसी हाँ सदियों से भी लंबी है मन की अमावस्या है और तू फुलझड़ियों वाले त्योहारों जैसी चंदा भी दीवाना है तेरा जलती है तुझसे सारी छतोरियां काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरिया केसरिया तेरा इश्क है पिया रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं दिन बीते सारा तेरी फिक्र में मैंने सारी तेरी खैर मनाऊं Oh beloved. Artinya. Oh beloved. When God created you, He finished all His savings. Finish all his savings. Tabungan dia itu habis. Okay. Ketika dia menciptakan kamu. Yeah. Seluruh kecantikan yang dia miliki di khazanahnya, dia telah keluarkan dan untuk menciptakan kamu. Agak romantis dikit dong. Jerman banget kan? Romantis sekali, my God. Harus gimana? Look at the expression, my God. Wow. Ekspresinya. Nahan batuk dari tadi. Batuk aja nggak apa-apa. Tetap cantik kok ya. Batuk nggak apa-apa kan? Tetap cantik kok. Ini nanti takut pada ketularan kan? खजाना खाली कर दिया तुझको बनाने में. That was a song, right? Khazana, the first verse. Yeah, the first verse is like that. Love story. No, because you are so beautiful, you have so many. Just by looking at your kajal, eyeliner, itu so many love stories happen. Eyelinernya Bu Joy. Bakar. That is not eyeliner, it's called speed doll. Nggak jelas. Nggak jelas. IDK. Ini ada pertanyaan Guruji dari Garden. Dari Garden ya. Pranam Guruji,
Artinya bila ikutin budaya timur itu, konsep uang itu beda ya Bapak dengan konsep sekarang. Misalnya harus berbagi dulu. Artinya konsep Robert T. Kiyosaki itu tidak selaras dengan alam, yaitu soal cicilan. Tidak selaras. Tidak selaras at all. That's why, kemarin juga ada yang tanya, to repeat, Bhagavad Gita says, orang yang bicara tentang LOA, Law of Attraction, he is a Danavi, Rakshas dia. Bhagavad Gita is so open. Itu Bhagavad Gita is so clear, bahwa hari ini saya telah mengumpulkan sekian, besok saya akan mengumpulkan sekian. Afirmasi terus pada diri sendiri. That is Rakshasi. Rakshasi, raksasa. Di ke-18, di chapter ke-18 kalau nggak salah, itu adalah salah satu trait karakter raksasa. Hari ini saya telah menaklukkan musuhku, besok akan saya menaklukkan lagi. Hari ini saya punya harta sekian, besok akan bertambah. Malam-malam tidur taruh dolar di atas. Ya, benar dulu kok itu kan. Taruh dolar di atas. Pasang dolar. Dulu ketika di dunia kerja, terutama yang marketing, itu memang diajarkan seperti itu. Begitu, iya. Terus apa yang jadinya? What happened di 1930s or 1920s? Ketika buku yang menjadi acuan bagi The Secret, itu saya selalu lupa nama bukunya. Itu ketika muncul 1929, the crash of 1929. Whole stock market gone. Semuanya jadi miskin. Semuanya dapat kupon untuk cari makan. Dan di situ baru mulai muncullah satu institusi baru yang menguasai seluruh uang yang ada di seluruh dunia. Tahun 1996, 5 kalau nggak salah, muncul Law of Secret, The Secret. Tahun 98, 97, Krismon di mana-mana. Itu diciptakan untuk memiskinkan orang, membuat orang menjadi miskin. Nah, ekonomi itu persoalannya begini, energi kan dia nggak pernah punah. Jadi kalau di sini dia nggak ada uang, ada sekian banyak orang miskin yang tidak punya uang, uangnya kemana? Dia nggak punah, dikuasai oleh 2-3%. The whole wealth of our whole world, only 2-3% are controlling. Kita pikir kita punya uang, padahal enggak. COVID juga begitu tadi. Nah, kita kalau bicara begitu, wah ini conspiracy theory. But it is there. It is there. Konten-kontennya kan bilang COVID memang dibuat. Iya, dibuat. Lihat aja datanya, statistiknya. Setiap tahun ada orang yang mati karena flu, influenza. Waktu COVID, jumlahnya sama kurang lebih. Tapi dibikin, namanya dikasih momok. Ini COVID. Jadi orang takut ketemu orang. Takut ketemu orang. Interaksi berkurang kan? Interaksi berkurang, orang menjadi individualistik. 3 tahun kita telah menjadi individualistik, kita nggak mau peduli sama orang lain. Kenapa kita percaya ya? Gila. Takut mati ya? Takut mati. Benar nggak? Betul, takut mati. Karena mencekam sekali kan. Saya menghindari terus, akhirnya juga vaksin karena harus berangkat ke luar kota. Nggak bisa masuk ke supermarket, you cannot go to supermarket. Oh enggak, kita nggak melarang kok. Ini bukan lockdown. Tapi nggak bisa ke supermarket. Nggak bisa masuk mall juga. Nggak bisa masuk mall. So that was what. Itu bukan lockdown, bukan lockdown. Airport nggak bisa, ke supermarket nggak bisa, ketemu sama saudara pun dia nggak welcome. Batuk sedikit aja, seperti bencana gitu. Tadi batuk. Padahal batuk is such a contagious dari dulu. Di ruangan ini kan ruangan tertutup misalnya ya, orang batuk di situ pasti orang kena. Tapi nggak takut seperti itu. Nggak takut. Dan itu tergantung pada imun sistem kita. Kalau imun kita bagus, ya kita nggak kena. Bersin juga begitu. Sampai dikasih lihat how many droplets masuk ke mana makanan gitu. Sekarang ke restoran, how many droplets are there?
yang bikin, yang bawa, udah nano dropletsnya. Aduh, jadi ngomongnya jadi bayangin nih Guruji. Kan ada klipnya, kamu pernah lihat nggak klipnya? Iya. Dia makan gitu, dropletnya keluar gitu. Iya. Guruji waktu ke India 2017 di Leh, sama Guruji masih ingat orang India di Leh itu kukunya hitam-hitam Guruji. Terus ngeliat samosa itu, lihat samosa tuh gede-gede. Aduh, udah pengen banget, udah tutup mata aja nyoba gitu kan. Terus bungkusnya pakai kertas koran yang udah coklat, yang udah edisi tahun berapa nggak tahu, pokoknya udah lecek banget. Terus saya makan, tapi nggak apa-apa. You know Golgappa, gitu ya, Golgappa. With hand, like this. Itu. Lihat di TikTok ya, perindapan. Enak kan? No problem. Ada bulu-bulu tangannya ya. Iya. Masukin bumbunya pakai tangan. Sama ininya kan masuk. Tapi orang antre loh yang Itu match-nya di situ. Orang Punjabi, biasa dia satu apa di alas ya. Makanannya apa? Paratha. They make with hand. Di daba. Have you ever had daba food? They make with hand. Daba food, the roadside, those warung-warung thing, you know. pakai tangan begini. With hand. Dicuci ya. Belum nggak cuci dia. Nggak cuci. Serius? Oh iya. Itu lihat. Ini nggak makan di luar deh. Ya sama itu kan itunya juga kan dia. You know something. Sekarang cari mikroskop yang paling hebat ya. Di sini nih, all bacteria. All di sini. Di sini setelah ini nih, all bacteria. And I'm doing like this. Dan I pejabat tangan. Nothing happens. We sharing virus. We sharing bacteria. Now it's all virus. Everything. And antibiotics, antivirus, anti-inflammatory drugs, semuanya dapatnya dari mana? Dari bacteria, from the ground. Sekarang gara-gara kita pakai alas kaki, makanya sakit melulu. Coba nggak pakai alas kaki, jalan di sehat. Apa langsung ke bumi? उल्टा-पुल्टा हो गया सारा हमारा, नहीं? हो गया, क्या करें? करें, नाचे? नहीं. कहाँ पर नाचेंगे? यहाँ पर ये रगुली है, she wants to dance here. नहीं. No, I will dance, okay? ठीक है मैं, अरे आपके साथ करता हूँ. Itu lagi debat ya misalnya. Lebih dewa dari bahasa dewa ini. Bahasa dewa. Hanya mereka berdua yang ngerti. Ya, ini kan sama-sama orang India kan. Kita nggak ikutan kok Mas. Ini India dari Depok soalnya. India nyasar. Yang lucu ya. In your case, yes. Ya, nyasar ya. In your case, yes. But in your no. मैंने कहा नहीं, I'm just opening my mouth a little bit, no. I don't have to open my whole mouth. No? Apa? Hah. Balikan itu. Uang lagi uang. Ya. Laksmi kan tidak menggenggam gitu. Terus katanya konon uang itu kenapa disebut currency juga karena harus mengalir gitu. Nah itu ngalirnya seperti apa? Karena satu sisi kan harus saving katanya. Yang mana yang sebenarnya? Dua-duanya ada moderasi. See, whenever Lakshmi is in your house, ya ada Lakshmi, ada uang, ada harta, saudara kembarnya di luar pintu. Namanya Alakshmi. Alakshmi. Ya. Dia lagi tunggu. Enggak, dia lagi tunggu untuk bikin orang ini miskin. Jadi selama Lakshmi dari rumah, safe, aman. Lakshmi keluar, Lakshmi masuk. Terus Lakshmi kenapa akan keluar? Ada ceritanya. If you lose your Lakshan, then Lakshmi keluar. You know the meaning of Lakshan? What is Lakshan? Lakshya?
Lakshya? Minuman lah. Oh. No, okay. Lakshya is purpose. Purpose. Yeah? Oh. Your purpose of life. Ya. Terus Lakshan berarti karakter. Jadi kalau kamu lose dua hal, Lakshya and Lakshan, Lakshmi akan keluar, Lakshmi masuk. Jadi kalau kamu mau Lakshmi selalu di situ, harus dua-duanya harus ada. Tujuanmu harus jelas. Uang itu apa? Lakshmi itu apa? Mahatma Gandhi makanya mengatakan bahwa you should consider yourself as trustee. Kalau dalam bahasa agama mungkin amanah ya. So this is just given to you, bukan untuk dibagikan berapa persen, tapi it's just you're just a trustee. Dia harus bagi. Harus bagi. Punya Shirdi Baba is to say, Shirdi Baba, kalau ada orang datang ke rumahmu, dia minta makan, minta uang, harus kasih. Seberapapun yang bisanya. Kalau nggak bisa, bicara terus terang. Saya punya uang, dia bilang saya nggak punya uang ya. Nggak boleh. Saya punya uang, tapi uang saya ini pas-pasan. Jadi cukup untuk keluarga saya aja. Tapi kalau you mau apa, makanan atau apa kasih. Boleh. So you shouldn't refuse anybody. Kalau orang Ya, hati-hati Dewa Baba. Tapi di pihak lain, ketika seseorang minta sama kita, dia menempatkan kita dari Tuhan. Dia menghormati kita. Nah, ada yang bilang, Guruji, kalau senang-senang dia lupa sama kita. Kalau kekurangan, dia ingat sama kita. Harusnya begitu. Harusnya begitu. Jadi hanya waktu pas kurang aja. Kalau senang dia biar senang aja. That's why Swami says, Baba says, it is easier to sympathize with people when they are in distress. Kalau orang lagi berduka kan, kita sympathize-nya tuh gampang. Orang mati kita melayat apa ya. Tapi kalau orang lagi bersuka, kita pasti cari salahnya. Dulu di SD gue lebih hebat dari dia. Dulu waktu kuliah gue lebih hebat, dia sekarang jadi pasti di korupsi, pasti ini, pasti itu. Jadi kaya raya itu bukan jaminan bahwa you have got character. Yang Baba bilang sih, tapi lupa pas kata-katanya. Kalau kita tidak berbagi, jadi alam semesta itu ambil secara kita tidak mau, tapi umpamanya kebakaran atau dicuri, karena itu kita tidak berbagi. Tapi kalau kita berbagi, jadi Ahe yar tamin jo hiya tak kehmal. Itu benar kan? Benernya begini, kadang-kadang kita udah berbagi pun jadi miskin kita. Iya, itu kenapa? Itu ada tuh. Udah berbagi juga miskin, benar. Laksminya pergi nggak balik-balik, gimana itu? Oh yes. What was that? Ya apa sih? Gimana? Ya. Yes. Kalau kita lagi makan, kan biasanya dia makan di luar gitu kan biasanya suka ada pengamen gitu. Pengamen. Berarti kita harus kasih juga tetap atau gimana? Dia minta sama juga? Minta. Ya kan dia ngiter ya? Tapi nggak tujukan kepada kamu khusus kan? Apanya? Lagunya? Iya. Some pengamen. He's selling. He's not minta. He's selling something. I don't want to buy. Ada yang dia berikan gitu. I don't want to buy. Suara फटे तबले की तरह suara है उसका. Dia cuma nyanyi aja sih ya. Iya, dia nyanyi dan dia lagi jualan kan. Dia jualan sendiri. Kita nggak mau beli dong. Kita nggak mau beli kan. So if like begging. Beggars. Look at beggars nowadays. In India, beggars can have property worth 1 crore rupees. Beggars. It's a profession. Even in Indonesia, Yes, it's profession. So they are kibulin kita, ya kita juga ngapain kita serve dia. Okay, I have a question. What about a friend who wants to borrow our money? Give it if you want to give. Give dengan penuh kesadaran, saya tidak akan dikembalikan. What if I don't want to give because I know that? Tell him, look, I don't want to give. Okay. Jadi nggak ada masalah loh ya. You don't want to give, you have a very right
to explain it, saya tuh nggak mau kasih karena saya punya kebutuhan yang lain atau apa. Nggak usah bohong juga. Nggak usah bohong. Why do you? Tapi benar kan punya kebutuhan. Nggak. Kalaupun nggak punya kebutuhan dan punya uang banyak, I don't feel like giving you. Iya. Ya salah mintanya hari ini maksudnya. Saya lagi datang bulan. Datang bulan. Moodnya lagi off. Iya. Atau ada triknya tuh Lakshmi. Ada 2 akun, yang satu account dikit aja isinya. Nih cuma segini gitu. Ini licik nih. Ini trik-trik. Ya segini gitu. A helpful trick. Helpful trick. Boleh? Could carry there. You're saying something? No. Oh. What is it? Yeah. Kaya ketemu lagi. No, we don't have to tell you. Yes. Okay. Apa? So how we could like save the money? No, saving is good. Saving, I don't say that. I'm not against saving. Saving is good. But at the same time, also sharing is also good. Jadi harus ada moderation. Moderation. The people are, like Swami says, uang itu seperti sepatu. Terlalu longgar nggak enak dipakai, terlalu sempit nggak enak dipakai. Harus pas. It should be balanced. It should be balanced. It should be balanced. And one thing is important. Tadi kan kita yang bicara itu my YouTube clip. Yeah. Uang serapah atau berkah kan? Berkah atau serapah. Now, the thing is, apakah uang bisa membahagiakan? Tidak. Tidak. Itu nggak ada jaminan. Uang itu bisa memberikan kenikmatan, ya. Seperti teman saya kan, dia bilang, lu nggak punya uang, gue punya uang, bedanya cuma satu. Lu juga sengsara, gue juga sengsara. Tapi saya sengsara di hotel bintang 7, first class. Lagi nangis pakai Royal Salute, botol Royal Salute, and then nangis, nyanyi. Ngusapnya pakai uang. Exactly, yeah. With Royal Salute, the most expensive in those days, the most expensive whiskey, Scott. Jadi pakai Royal Salute sampai nangis, sampai minum. Green Jazz. People be like, Apila desa kia. Ghazal, he also sing ghazal, I also sing ghazal. But mera pet keroncongan. Perut saya keroncongan, perut dia kenyang dengan alkohol. Cuma bedanya itu aja. Dua-duanya menderita. Menderita in style. True. Ish style. Ish style. Ish style. Taunya Scotch aja ya. Scotch. Bagi-bagi lah nih kalau dapet baby. Iya, bagi-bagi Scotch. Bagi-bagi dulu. Sekarang enggak sih. Iya, sekarang. Dulu. Dan mereknya satu. Yang paling murah zaman itu, black and white. Kari kuti, अच्छी kuti. Kari bili, अच्छी kuti. Dia logonya itu kucing hitam dan kucing putih. Black and white cat. Iya, black and white. Iya, kucing atau anjing atau lupa saya. Ini ada pertanyaan dari Garden lagi, Guruji. Ini kayaknya punya anak nih. Jadi sebaiknya gimana cara mendidik anak untuk memahami soal uang ini, Bapak? Untuk anak-anak dari kecil. Orang tuanya dididik dulu. Orang tuanya kurang ajar. Orang tua belajar dulu, baru anak bisa belajar. Yeah, it's true. It's true. Yeah. You know, there's no child who is bad. The parents are bad. Yeah. 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 Dia copy aja kan? Dia copy. Yang dia lihat. Dia copy, dia meniru. Dia meniru. Ini itu selalu yang di atas turun, yang di bawah naik karena muter-muter gitu aja. Tapi anaknya juga kurang ajar yang bagian begini. Karena tidak punya pengertian yang benar. Hutang piutang prarat karma. Kita bicara karma ya, kita nggak bicara soal agama tertentu ya. Prarat karma itu 12 tahun selesai. Itu paling bodoh sekali anak tuh ya. Paling bodoh dia tergantung pada orang tuanya. Dalam 12 tahun pertama, prarat karma selesai. Setelah itu dia harus mandiri.
Makanya putra yang membebaskan bapak orang tua dari hutang piutang. Makanya Pitra Yajna. Pitra Yajna bukan sudah mati baru disembayangin, bukan. Selagi masih hidup, dia harus membebaskan orang tuanya dari hutang piutang. Kalau dia nggak bisa membebaskan, maka putra is same like mutra, kencing, keluarnya dari alat kelamin yang sama. Scriptures. Jadi ya Bapak bilang kalau belum berjasa anak belum hebat anak itu belum di celebration. Belum. Jadi lahir aja. Putra pun belum. Iya. Apalagi di tempat tertentu anak laki itu dari kecil suputra. Gimana jadi sunya? Putra aja belum. Jadi kalau dia belum berguna buat. And this is the same with putri. Putri putra is same. Jadi nggak ada hierarki, oh ini kalau anak laki itu suputra, kalau anak perempuan bukan suputri. Umumnya kan begitu. Umumnya begitu kan. Laki-laki ini anggap suputra kan. Sekarang tapi kalau kita lihat beberapa kejadian terakhir ini luar biasa perubahan yang terjadi ya. Biasa kan kalau orang meninggal itu harus anak laki yang memberikan mukhagni ya, yang memberikan first light, first torch itu. Sekarang perempuan boleh. Karena mereka mengambil referensi dari zaman beda. A girl can give mukhagni. Kapan itu waktu Besan meninggal, kan anak yang laki-laki nggak bisa keluar, kan COVID kan. Ya jadi sisternya yang mukhagni. Yang ini, yang kasih. Dan itu harus tidur di lantai. Kenapa? Orang yang itu harus tidur di lantai. Dia itu selama 12 hari itu berapa ya? Ada yang 4 hari, ada yang itu sekarang ya, tapi dipersingkat. Biasanya kalau nggak salah 11 atau 12 hari. Dan dia tidak boleh makan setiap hari sebelum memberikan makanan kepada fakir miskin, kepada binatang. Khususnya yang membawa jenazah, 4 orang ini, dia itu banyak sekali peraturannya. It's good, banyak sekali dan pengertian semuanya itu sewa, It's a compulsory sewa, you have to give food to fakir miskin baru kamu makan. Ya. Dan begitu orang meninggal kan harus, ini kok dari uang kemana ya? Iya makanya kemana-mana, tadi ke bakteri, antivirus. Jadi boleh nggak sih host? Boleh lah, kan jadi, ngobras. Ngobras ya, bebas ya. Bebas. So begitu orang meninggal tuh, dia diletakkan di atas lantai, di tikar. Untuk memberitahu, kan orang ini sepanjang hidupnya dia kan lihat kan. Kalau orang mati itu harus dari ranjang diturunkan ke lantai. Terus dikasih dia, like this dia. Dikasih dia untuk menjelaskan kepada orang ini. Karena dia pasti bingung nih. Dia udah lepas ya. Yang meninggal itu dia masih bingung, dia nggak tahu. Dia lagi berusaha untuk masuk ke dalam badan. Tapi nggak bisa, dia nggak berdaya. Jadi dia tahu, oh ini saya udah mati ini sekarang. Dan dalam 24 jam harus diperabukan. Kalau dia nggak diperabukan, silver cord-nya tidak terputus, itu bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ada kasus 5.000 tahun dia nggak sadar dia mati. Jadi dia itu artinya buat yang meninggal itu biar bisa tahu kalau dia sudah meninggal. Enggak. Apa dia itu yang harus dijaga itu? Gimana? Kan? Kalau orang India meninggal kan 10 hari ada. Sebetulnya kalau dia diperabukan dalam 24 jam, itu silver cord-nya itu putus tuh. Yang menghubungkan dari pusarnya ke atma dia. Ini sekarang kalau kita lagi tidur nih ya, atma kita lagi keluar nih. Keluar masuk. Kalau atma kita keluar, selama 20 menit aja kita tidur pulas. You nggak usah tidur 7 jam, 8 jam. Cukup 20 menit. Tapi kalau dia nggak tidur, nggak bisa keluar 20 menit, jadi dia masih tarik-tarikan seperti layang. Jadi kalau nanti kita lagi tidur nih ya, kita lagi tidur misalnya 10 orang di satu ruangan ya, itu seperti layangan. Ini atmanya keluar ke sini, ini ke sini, ke sini. Iya. Terus dia pernah merasakan juga ya, kita tidur, kitanya lagi jalan. Iya, itu. Nah, sekarang yang keluar nih atma atau soul. Bisa juga.
Bisa juga soul-nya yang keluar. Kalau atma keluar, dia nggak akan takut. Kalau soul-nya yang keluar, dia takut. Waduh, saya keluar kemana ini? Nggak balik lagi. Langsung dia balik. Iya. Dari uang ke soul ya. Wow. Ujung-ujungnya, that is the true knowledge. True knowledge, ya. Yang kita nggak diajarkan di sekolah, the art of dying. Jadi harus ke One Earth Retreat Ciawi. Ya, lagi-lagi balik lagi guys. The art of dying. Yeah. Pertanyaan lagi, kenapa kebanyakan orang ketika punya banyak uang jadi lupa diri dan ketika tidak ada uang malah menyalahkan sang pencipta? Ini kan playing victim. Playing victim ya. Orang playing victim. Oke. Yang kedua, ada yang mati-matian cari uang, ada yang malas-malasan tidak cari uang. Ternyata kata Bapak tidak bahagia juga. Jadi apa yang salah dari situasi ini? Enggak ada yang salah. Yuk sekarang mau cari uang mati-matian silakan. Mau malas-malasan silakan. Mau kolesterolnya banyak, nggak kurus-kurus silakan. Ya semua boleh. Suka-suka. Suka-suka aja. Apa Mary Marzi? Mary Marzi. Suka-suka aja. Suka-suka. Ya. Semuanya juga hidup, lahir, mati. Jadi ya. Sekarang you jadi orang beragama ini itu mati juga. Nggak beragama ateis mati juga. Beragama A mati juga, B mati juga, C mati juga. Jadi gimana itu Guruji? Katanya uang penting, segala-galanya pakai uang, tapi uang juga bukan segala-galanya. Nah, bukan. Segala-galanya bukan, karena ada kartu ATM sekarang. Enggak, begini. Uang penting, tapi maksud saya begini, uang itu tidak membahagiakan, tidak menjamin kebahagiaan. Jadi ada dua hal yang berbeda loh ini ya. Uang itu kenikmatan, oke kita butuh kenikmatan. Saya nggak bisa hidup tanpa AC, itu kenikmatan saya. Ya. Ada orang pakai kipas dia nikmat. Iya benar. Tanpa AC nikmat, iya. Tanpa kipas pun nikmat. Dulu kira-kira sampai 10 tahun yang lalu kalau AC saya nggak 16 nggak bisa tidur saya. Sekarang 24 pun kadang-kadang saya matiin. Oh sekarang gitu. So it's not a criteria. Berubah-ubah. Jadi tidak membahagiakan, itu aja. Kalau kenikmatan ya kita perlu ranjang, kita perlu makan yang enak. It's no problem at all. No problem at all. Perlu sepatu yang nikmat juga. Sepatu nikmat. Kadang-kadang mau branded goods juga boleh. Jam tangannya kalau branded juga. Kalau branded bukan buat ini, kalau sepatu kan lebih enak dipakai. Lebih enak dipakai, ya. Kalau ada yang murah enak juga nggak apa-apa. Punya istri juga boleh. Punya istri boleh. Wah, ayo. Kalau mau bunuh diri boleh. Ini kalau ada yang dengar bahaya. Oh ya? Bunuh diri. Saya mana bisa larang. Ada orang malam-malam telepon sama saya. Saya mau bunuh diri. Saya bilang, Bu, tunggu dulu Atande, coto mate kudasai. Saya kasih tahu sama you, cara paling gampang bunuh diri ya. Saya bilang, di bawah pusarmu, dua angguli, dua jari. Taruh 2 jari bawah pusar, di situ ada titik di tengah-tengahnya, kamu tusuk ke situ. Hara kiri, tusuk langsung mati, nggak sakit. Terus? Sakit. She did it? She came back to me next. Saya mengharapkan kamu kan mencegah saya. Jadi kalau orang sudah telepon mau bunuh diri, berarti dia nggak mau bunuh diri. Oh, kalau mau bunuh diri dia diam-diam ya? Diam-diam dia. Udah dia lakukan. Nggak mau ngomong. So if somebody tells you, I love you, means he's not loving you. That will. Ya benar. Yeah, it's confusing, right? It's confusing ya. Sekarang banyak yang bunuh diri ya. Love happens. Love happens. Bangkit tresno. Love is rising. So it's not I'm in love with you, I'm falling in love. Love within me is rising. Kembali kepada uang. Ya, pertanyaan. Udah selesai pertanyaannya. Oke. Udah ya, karena ini hujan gerimis aja. Iya. Ada. Ini ada.
Ya, satu lagi sedikit. Oke. Secuil. Ya, tadi kan Guruji bilang kalau anak itu sebenarnya sudah punya 12 tahun gitu. Berarti warisan tuh sebenarnya nggak penting, nggak perlu. Warisan, look, kalau anakmu baik, kasih warisan, dia nggak butuh. Dia bisa cari uang sendiri. Kalau anakmu jelek, jahat, kasih warisan malah makin jahat ya. Give to charity, kebaikan. Anak juga dianggap charity. Oke, mau charity, oke saya kasih warisan. Oh, tinggal 5 menit lagi. 5 menit lagi, yes. Oke. Hujan gerimis aja. Hujan gerimis aja. Ada ronde kok diantepin. Jangan menangis aja bang. Yang lalu jangan dipikirin. Hujan gerimis aja. Ikan lele adekku miskin. Empok ngapa galau aja empok. Kalau nyok kita meditasi aja. Mengapa hujan gerimis aja. Pergi berlayar ke Tanjung Cina. Mengapa abang gelisah aja. Cari-cari guru sampai mana? Ulang dong. Cari-cari guru sampai mana? Jalan-jalan ke pasar baru. Jangan lupa beli kue mochi. Kalau niat mencari guru, di sini nih ada guru. Dadah semuanya. Terima kasih Guruji Prana.